Presiden Prabowo THR tunai untuk driver ojol. Minyak kita bermasalah, Polri dan Kemendak perketat pengawasan. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pemberian THR tunai bagi driver ojek online dan kurir online. Kebijakan ini diharapkan bisa membantu para pekerja dalam menyambut perayaan Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pemerintah terkait pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi driver ojek online dan kurir online. Pemerintah mengimbau agar perusahaan transportasi berbasis aplikasi memberikan THR dalam bentuk tunai dengan mempertimbangkan keaktifan pekerja. Saat ini tercatat sekitar 250.000 driver dan kurir online yang berstatus aktif, sementara 1 hingga 1,5 juta lainnya merupakan pekerja part-time. Terkait mekanisme pemberian THR dan besarannya, Presiden menyerahkan aturan teknis tersebut kepada instansi terkait. Nantinya aturan ini akan disampaikan melalui surat edaran oleh Menteri Ketenagakerjaan. Presiden berharap kebijakan ini dapat membantu para driver dan kurir online dan menyambut perayaan Idul Fitri dengan lebih baik. Mereka telah melaksanakan beberapa kali pertemuan dan akhirnya kita telah memutuskan beberapa kebijakan tentang pemberian THR kepada pekerja swasta, BUMN, BUMD. Dan juga kita telah berunding dan kita dapat suatu komitmen dari pimpinan perusahaan pengemudi online, yaitu Saudara Patrick Waluyo, CEO dari Gojek, dan Saudara Anthony Tan, CEO dari Grab. Ajeng Tiara, Galuh, Berita Nasional TV. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan banyak pemakaian anggaran pendapatan belanja daerah yang tidak efisien. Temuan ini yang membuat pemerintah meminta pemungutan suara ulang agar memprioritaskan penggunaan APBD. Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI, KPU Bawaslu, dan DKPP. Awalnya Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, mempertanyakan penggunaan APBN dalam membantu pelaksanaan PSU. Kemudian Tito menegaskan prioritas pelaksanaan PSU diambil dari anggaran APBD lantaran banyak daerah tidak efisien dalam menggunakan APBD. Mantan Kapolri itu mencontohkan ada daerah yang mengalokasikan untuk uang makan sebesar 51 miliar rupiah per tahun. Tujuan itulah yang kemudian dilokalisir untuk dijadikan pendanaan PSU. Tito juga menyampaikan ada 2 daerah yang belum memiliki ketersediaan anggaran untuk melaksanakan PSU, yakni Kabupaten Pasaman dan Bovendigul. Untuk Pasaman, Tito meminta KPU di Bawaslu mengajukan usulan seminimal mungkin dan tetap maksimal kerja. Sedangkan untuk Bovendigul, Mendagri akan menerjunkan tim untuk membedah porsi APBD di sana untuk pendanaan pemungutan suara ulang. Nah kemudian ada 15 daerah yang sudah masuk ke kita, karena sengketanya ditolak ya, atau gugatan nggak diterima. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Didimus Yahuli Esau Miram akhirnya tiba di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kedatangan Didimus Esau disambut ribuan masyarakat yang telah menantikan kedatangan orang nomor 1 di Kabupaten Yahukimo tersebut. Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yahukimo, Didimus Yahuli, dan Esau Miram akhirnya dilantik secara bersamaan dengan kepala daerah lainnya oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara 20 Februari 2025. Usai dilantik, kemudian seluruh kepala daerah hasil Pilkada tahun 2024 mengikuti serangkaian acara yang diselenggarakan oleh panitia, yaitu retreat selama 8 hari di Kompleks Akademi Militer, Magelang.
Didimus Esau akhirnya tiba di DKI, ibu kota Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan disambut oleh ribuan masyarakat Yahukimo. Keduanya langsung diarak keliling kota DKI sebelum menghadiri acara syukuran yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Lama. Kedatangan orang nomor 1 di Kabupaten Yahukimo ini disambut sangat meriah. Bahkan seluruh masyarakat kota DKI keluar ke jalan-jalan untuk menyambut kedatangan Didimus Yahuli dan Esau Miram. Dalam ibadah syukur ini juga masyarakat mengadakan proses adat, yaitu bakar batu dengan jumlah babi sebanyak 350 ekor. Dalam pidatonya di depan ribuan masyarakat ketika menghadiri ibadah syukur, Didimus Yahuli berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Yahukimo di 51 distrik dan 517 kampung yang sudah mempercayakan dirinya bersama Esau Miram memimpin Kabupaten Yahukimo 5 tahun ke depan. Ia bersama Wakil Bupati juga bertekad untuk menjalankan seluruh visi misi demi kepentingan masyarakat Yahukimo, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi. Tak hanya itu, Didimus Yahuli bersama Esau Miram juga akan mensukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tentang makan bergizi gratis dan ketahanan pangan, tentunya dengan melibatkan seluruh instansi terkait. Harus kolaborasikan program nasional dan program daerah. Kemarin waktu kami ikut agenda di Magelang itu untuk khususnya untuk makan bergizi gratis ini agenda nasional yang tidak bisa dibatalkan oleh siapa. Didimus juga mengingatkan kepada semua pihak bahwa momen pilkada telah usai. Untuk itu, saat ini semua pihak fokus pada mensejahterakan masyarakat Yahukimo di semua bidang. Dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan, Didimus Esau berjanji akan bekerja dengan sepenuh hati untuk kemajuan Kabupaten Yahukimo. Beralih ke informasi lain, pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka merespons ramainya isu kecurangan takaran yang tidak sesuai dalam kemasan minyak goreng merek Minyak Kita. Ia menyebut kasus ini tidak hanya pada takaran minyak, namun juga adanya perbedaan harga jual yang lebih tinggi mencapai Rp2.000. Rieke mendesak agar pemerintah mengecek produsen nakal yang tidak menakar minyak kita sesuai kemasan. Ia menduga ada produsen minyak kita yang tak terdaftar dan membuat takaran tidak sesuai. Rieke mengatakan izin peredaran minyak kita sejatinya sudah berlapis. Untuk izin produksi dan SNI ada di Kementerian Perindustrian, lalu untuk izin merek di Kementerian Perdagangan dan izin edar ada pada BPOM. Ia juga mengatakan produsen minyak kita sejatinya terlampau banyak, bahkan ketika sudah beredar di pasar. Sebenarnya ngomongin minyak kita, jangan hanya ngomongin yang kurang dari 1 liter. Pertama dicek dulu yang kurang 1 liter itu adalah produsen yang terdaftar atau tidak. Kalau produsennya tidak terdaftar berarti udah ada permainan. Sementara minyak kita sendiri itu izinnya udah berlapis loh. Untuk izin produksi dan SNI itu ada di Kementerian Perindustrian. Untuk izin merek minyak kitanya ada di Kementerian Perdagangan, dan untuk izin edar ada di BPOM. Nah, semua itu kan harus dengan standar dan kualitas yang sesuai dengan peraturan perizinan yang ada. Tapi ada kasus kemarin saya cek di Pasar Johar Karawang, benar 1 liter isinya di kemasan. Tapi itu produsennya, berbagai kemasan itu banyak banget produsennya. Dan juga harga yang tertera di kemasan itu 15.700, ternyata harga jualnya ke masyarakat sampai ada yang 18.000, 19.000. Kenapa demikian? Karena di agennya juga si pedagang itu ada kenaikan harga, kurang lebih naiknya juga sampai 2.000 per liter. Jadi ada indikasi permainan stok minyak kita dan permainan harganya. Ya pemirsa, setelah ramai ditemukannya minyak goreng kemasan botol Minyak Kita yang tidak sesuai, kali ini jurnalis Berita Nasional TV Shana Sairus dan juru kamera Anggada Agung akan menguji langsung minyak kita tersebut di kemasan yang berbeda, yaitu kemasan pouch. Berikut liputannya. Pemirsa Berita Nasional TV, beberapa hari yang lalu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan sidak di sebuah pasar dan menemukan adanya minyak goreng dalam kemasan botol yang tidak sesuai dengan ukuran, atau biasanya satu botol kemasan tersebut berisikan dengan 1 liter minyak goreng, setelah diukur atau diuji hanya ada 700 hingga 800 ml saja. Dan kali ini saya akan menguji minyak kita tersebut namun di kemasan yang berbeda, yaitu di kemasan pouch, bersama dengan salah satu warga yang biasa menggunakan minyak kita sehari-hari untuk memasak dan juga menggoreng dan lain-lain tentunya. Dan kita akan mengukur ya menggunakan alat yang sudah ada di sini. Seperti itu. Boleh Mas Ferdinand coba kita ukur sesuai apa tidak minyak kita di kemasan pouch tersebut.
Mari kita lihat bersama-sama pemirsa. Oke, kita bisa lihat bersama-sama apakah ini berisikan 1 liter minyak sesuai dengan yang tertera di kemasan, apakah tidak? Ya, bisa kita lihat sama-sama di sini 1 liter. Oke, berarti pemirsa bisa simpulkan bahwasannya di kemasan pouch ini isi minyak dari minyak kita ini adalah 1 liter, tidak ada kekurangan dari isian tersebut. Berarti isi dari minyak kita dalam kemasan pouch ini adalah pas 1 liter. Dan gimana? Abang sudah tahu belum tentang sidak kemarin yang ditemukan bahwasannya ada kemasan botol dari minyak kita yang tidak sesuai dengan ukuran atau takarannya yang ada di label botol seperti itu? Ya, karena kalau saya kan juga baru nyoba juga. Kemarin juga udah dari pemerintah juga ada menggunakan minyak kita itu, ada yang kemasan botol itu tidak sesuai dengan ukurannya. Tapi kalau yang untuk yang pos ini saya baru menggunakan yang pos karena kalau yang pos ini dia sesuai. Karena kalau kemarin saya beli yang botolan itu tidak sesuai sama sekali. Nah, itu baru saya coba yang untuk ini sesuai atau tidaknya. Nah, berarti di kemasan botol yang lalu Mas Ferdinand sendiri sudah mengukurnya, begitu? Sudah mengukur, tapi sudah diukur tapi tidak sesuai. Oke. Dan pada hari ini Mas Ferdinand bersama-sama saya mengukur di kemasan pos, bahwasannya di kemasan pos berarti aman, tidak ada kecurangan yang terjadi. Namun di kemasan botol kita sudah banyak menemukan bahwasannya banyak kekurangan di mililiternya seperti itu. Dan harapannya mungkin ke depannya untuk pemerintah, karena Mas sendiri kan pelanggan atau pengguna minyak kita dalam sehari-hari, ke depannya pengennya seperti apa untuk pemerintah? Kalau menurut saya pemerintah itu seharusnya lebih cekatan lagi ya untuk sidak yang lagi booming sekarang ini. Saya harap pemerintah itu lebih aktif lagi. Itu sih harapan saya. Untuk sidak ini seharusnya lebih cepat, lebih cekatan. Itu aja sih. Baik pemirsa, tadi kita sudah mendengar dari salah satu warga yang biasa menggunakan minyak kita sehari-hari untuk memasak dan juga kebutuhannya sehari-hari. Dan tentunya kedepannya tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi. Dan tadi kita juga sudah melihat bahwasannya di kemasan pouch minyak kita tidak ada kecurangan, namun di kemasan botol sudah banyak ditemukan kecurangan-kecurangan yang terjadi yang tidak sesuai dengan ukuran yang ada di label minyak kita atau botolnya gitu. Demikian dari Jakarta, Sanas Kairus, Angga Dagung melaporkan untuk Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Kini warga Bekasi dan sekitarnya dapat berbuka puasa dengan makanan yang tidak biasa, yaitu dengan menu sushi dan sashimi yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain menyajikan menu makanan tersebut, chef juga menyajikan ikan tuna cutting show yang ikan didatangkan dari perairan Bali. Penggemar sushi dan sashimi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kini dapat menikmati sushi dan sashimi untuk berbuka puasa. Selain menikmati menu makanan tersebut, chef dari Fuji Sushi juga menunjukkan keahliannya saat memotong ikan tuna. Ikan tuna dengan kualitas tinggi memiliki grade yang baik dan diambil dari nelayan di perairan Laut Banda, Kepulauan Maluku. Yang dapat dinikmati di restoran bernuansa Jepang autentik. Tidak hanya itu, pengunjung yang datang dapat mengikuti lelang potongan terbaik dari ikan tuna. Sementara pemenang lelang nanti akan mendapatkan bagian tuna premium dan cita rasa yang istimewa. Dalam acara ini, sajian sushi dan sashimi tidak hanya menggugah selera saat berbuka puasa, tetapi menyajikan pengalaman visual yang memikat. Nantinya sebelum disantap, chef profesional menggunakan peralatan makan artisan khas Jepang dan pengajian berdaya minimalis yang menonjolkan cita rasa alami setiap bahan.
Hari ini Fuji Sushi untuk Fuji Sushi Cikarang mengadakan show cutting tuna. Jadi show cutting tuna itu budaya Jepang membawa ke Indonesia untuk memperkenalkan makanan Jepang. Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digencarkan pemerintah melalui puskesmas di berbagai daerah. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung pelaksanaan program ini di Jakarta Barat. Program cek kesehatan gratis CKG menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang terus diimplementasikan melalui puskesmas. Program ini memungkinkan masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini penyakit. Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung pelaksanaan CKG di wilayah Jakarta Barat pada Senin 10 Maret 2025. Kunjungan dilakukan di Puskesmas Kecamatan Taman Sari dan Puskesmas Kecamatan Tambora. Dalam kesempatan ini, Wapres meninjau fasilitas kesehatan dan berinteraksi dengan warga serta tenaga medis. Wapres menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Ia juga meminta pelaksana program untuk memastikan kemudahan akses dan pendaftaran, serta terus menggiatkan sosialisasi agar program ini dikenal hingga ke lapisan terbawah masyarakat. Antusiasme warga terhadap program CKG di kedua puskesmas tersebut terlihat cukup tinggi. Wapres mengapresiasi dedikasi tenaga medis dan semua pihak yang terkait dalam memberikan pelayanan terbaik. Program ini diharapkan mampu memperkuat sistem kesehatan nasional demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tiara Ajeng mengabarkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku pencurian aset milik sebuah perusahaan senilai ratusan juta rupiah dengan modus jasa pengantaran barang. Untuk menghindari pantauan dari platform penyedia jasa pengiriman barang tersebut, para pelaku mengarahkan korban untuk tidak memesan jasa melalui aplikasi tetapi langsung memesan kepada para pelaku. Video viral yang diunggah oleh akun Instagram @wargajakarta.id memperlihatkan para pelaku sedang menaikkan beberapa barang elektronik milik sebuah perusahaan untuk diantarkan ke kantor perusahaan tersebut usai menggelar event di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Namun bukannya diantar ke lokasi tujuan, para pelaku malah membawa kabur barang tersebut. Usai menerima laporan dari korban, tim Opsnal Subdit Resmo Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku berinisial HI dan DI di sebuah kontrakan di kawasan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Jumat sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi mengatakan peristiwa ini bermula saat korban memesan jasa pengantaran barang melalui sebuah platform jasa pengantaran barang online dan mendapatkan kedua pelaku untuk mengantarkan barang tersebut. Pada saat hendak memesan kembali untuk mengantar barang itu kembali ke tempat semula, para pelaku mengarahkan korban untuk tidak memesan melalui aplikasi melainkan langsung kepada para pelaku. Korban pun mengikuti permintaan pelaku tersebut. Bukannya diantar ke tempat semula, para pelaku membawa kabur barang elektronik tersebut yang mengakibatkan korban merugi hingga 350 juta rupiah. Ini ditawarkan oleh para tersangka untuk tidak memesan melalui aplikasi. Dan akhirnya barang-barang milik korban tidak pernah sampai ke tangan korban dan hilang. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya untuk diperiksa secara intensif terkait kasus pencurian barang elektronik bernilai ratusan juta ini. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam distribusi dan produksi minyak goreng kemasan minyak kita. Dugaan tersebut mencakup pengurangan volume isi dalam kemasan serta penggunaan label palsu. Tidak sesuai dengan kemasannya 1 liter. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo di Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Senin petang. Listio mengungkapkan pihaknya telah melakukan investigasi di 3 lokasi dan menemukan sejumlah pelanggaran, seperti pengurangan volume isi dalam kemasan serta penggunaan label palsu. Terkait sebaran produk bermasalah tersebut, Listio Sigit menyebut hingga saat ini Satuan Tugas Pangan Polri masih menangani dan mendalami kasus ini. Kemarin kita turun ke 3 lokasi. Saat ini sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan kita akan lakukan penegakan hukum. Karena memang ada yang kita dapati yang
isinya tidak sesuai dengan kemasannya 1 liter. Kemudian juga ada yang menggunakan label minyak kita namun sebenarnya palsu. Ya waktu itu kan Pak Mentan tanggal 8 kan ke pasar. Kami tanggal 7 sebelumnya sebenarnya sudah dapat laporan dan kami sudah melakukan pengawasan ke PT Aiga di Jalan Tol Iskandar. Ya tanggal 7 itu kita ke Jalan Tol Iskandar di Depok, tetapi perusahaan itu sudah tutup ternyata. Nah sekarang kemudian kita selidiki dan sekarang ketemu perusahaannya pindah di Karawang. Hari ini tim Satgas Polri dan Kemendak sedang di Karawang. Ya, jadi kita masih nunggu laporannya. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan pihaknya telah melakukan langkah pengawasan dan penyegelan terhadap perusahaan yang diduga melanggar aturan. Salah satunya PT Navita Nabati yang telah disegel pada 24 Januari lalu. Ia mengatakan bahwa tim Satuan Tugas Polri dan Kementerian Perdagangan saat ini masih berada di Karawang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terkait pengawasan ke depan, Budi menegaskan pengawasan akan semakin diperketat untuk mengantisipasi pelanggaran serupa. Dalam sidak tersebut, ia menemukan 3 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dalam produksi dan distribusi minyak kita. 3 perusahaan tersebut adalah PT Arta Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara, dan PT Tunas Agro Indo Lestari. Mereka diduga menjual minyak dengan volume yang tidak sesuai serta harga di atas harga eceran tertinggi atau HET. Dari Jakarta, Theo Fandi mengabarkan. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens berhasil gagalkan penyelundupan 6 senjata api dan ratusan amunisi tajam dari tangan pelaku Yuni Enumbi. Rencananya senjata api dan ratusan amunisi ini akan diserahkan kepada kelompok kriminal Puncak Jaya, pimpinan Leri Mayu Telengen. Mantan anggota TNI bernama Yuni Enumbi berhasil diamankan Satgas OPS Damai Kartens di Distrik Waris Kabupaten Kirom, Papua, Kamis lalu. Ia ditangkap bersama barang bukti senjata api dan ratusan butir amunisi. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita 6 pucuk senjata api dan ratusan amunisi, serta 1 pucuk senapan angin dan uang tunai Rp369 juta. Dari hasil pemeriksaan modus pelaku dengan cara memasukkan senjata api dan amunisi ke dalam mesin kompresor yang sudah dimodifikasi, diduga senjata api tersebut akan diserahkan ke KKB Puncak Jaya. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin mengatakan 6 pucuk senjata api dan ratusan amunisi rencananya akan dibawa ke Wamena dari Jayapura melalui jalur darat dan akan diserahkan kepada KKB Puncak Jaya pimpinan Leri Mayu Telengen. Dan barang bukti 4 pucuk senjata pendek dan 2 pucuk senjata lain. Sementara dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui pelaku membeli senpi dan amunisi tersebut dari Surabaya seharga Rp1,3 miliar dan dibawa ke Papua melalui jalur laut. Selain mengamankan pelaku, polisi mengamankan 2 warga lainnya bersama dengan Yuni, yakni sopir mobil lanjuran dan keneknya. Hingga saat ini aparat masih menyelidiki sumber dana yang digunakan pelaku untuk membeli senpi dan amunisi tersebut. Rifando Nahi, Jayapura, Papua melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.